sebuah mobil berhenti di tengah jalan yang ternyata dikendarai oleh Min-hee. Dia kemudian keluar dan mengambil sebuah senapan gelombang elektro. Sedangkan beberapa drone semakin mendekati rumah Jinman. Min-hee kemudian bersiap akan menembakkan senjata tersebut. Dan selamat menyaksikan A Shop for Killer episode 2. Scene pertama kali memperlihatkan ketika ibunya Jinman atau neneknya Jian meninggal dunia. Jinman merasakan ada yang aneh dengan kematian ibunya yang secara tiba-tiba dan ingin melakukan otopsi. Tapi kakaknya yang merupakan ayahnya Jian menolak hal tersebut karena merasa ibunya mereka sudah lama menahan rasa sakit dan ingin membiarkannya istirahat dengan tenang. Ibunya Jian kemudian datang dan mencoba menenangkan Jinman dan kakaknya. Tiba-tiba terdengar sebuah benda yang terjatuh, ternyata itu ulahnya Jian yang menjatuhkan tempat abu neneknya. Ibunya Jian pun marah dan meminta tolong kepada Jinman untuk membawa Jian pulang. Sementara ia dan ayahnya Jian akan mengurus pemakaman ibu mereka. Seorang pria tak dikenali datang untuk memberi penghormatan kepada neneknya Jian. Pria ini adalah pembunuh bayaran yang mencoba menembak Jian di episode 1 kemarin. Namun kedua orang tua Jian tidak mengenali orang tersebut dan bertanya siapakah dia. Orang tersebut mengatakan bahwa dia adalah teman lamanya Jinman. Orang tersebut kemudian menanyakan keberadaan Jinman. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Jian yang sedang tertidur pulas, yang kemudian bangun dan menemui pamannya yang sedang menonton TV. Jian kemudian mengatakan bahwa mereka sudah tidak bisa melihat neneknya lagi karena sudah meninggal. Jinman kemudian mengatakan iya. Jian kemudian membalas bahwa meninggal itu adalah menyebalkan. Jinman kemudian memberitahu Jian bahwa mereka semua pasti akan mati dan mereka harus siap untuk menghadapi itu semua. Tiba-tiba handphone Jinman berdering. Jinman tidak mengangkat handphone itu segera, namun hanya memandanginya saja hingga Jian menyuruhnya untuk mengangkatnya. Jinman kemudian langsung bertanya dari mana orang tersebut mendapatkan nomor teleponnya. Setelah itu Jinman menuliskan pesan yang tampaknya akan dikirimkan kepada temannya. Ia langsung memberitahu Jian bahwa dia akan pergi ke rumah duka neneknya dan menyuruh Jian untuk tetap tinggal di rumah. Jinman kemudian mengatakan bahwa nanti temannya akan datang untuk menjemput Jian. Tapi Jian harus memberikan teka-teki yang harus dijawab oleh temannya Jinman nanti. Dan barulah Jian membukakan pintu. Jinman kemudian pergi meninggalkan Jian sendiri. Namun sebelum keluar, Jian memanggilnya dan menanyakan apakah dia akan kembali. Jinman mengatakan iya kepada Jian lalu meninggalkannya sendiri di rumah. Seorang pria kemudian mendatangi rumah Jinman. Jian yang sedang menonton TV dikagetkan dengan suara pintu yang mencoba dibuka oleh orang tersebut. Jian mengatakan apakah dia teman pamannya. Namun tidak ada jawaban dari orang tersebut. Jian kemudian mendekati pintu dan melihat dari lubang kecil pintu tersebut. Jian kemudian memberikan teka-teki sesuai arahan pamannya. Namun orang tersebut tidak memberikan jawaban sama sekali dan tetap berusaha membuka pintu. Jian mulai merasa ketakutan dan orang tersebut berhasil membuka pintu rumahnya. Jian kemudian kembali bertanya apakah dia teman pamannya, namun orang tersebut hanya terdiam. Tiba-tiba orang tersebut ditarik keluar oleh seseorang dan menghajarnya habis-habisan di luar rumah. Jian hanya bisa berdiri dan ketakutan mendengar perkelahian mereka. Setelah itu orang itu masuk dan memberikan jawaban teka-teki Jian menggunakan ponsel. Orang tersebut mengatakan bahwa dia adalah teman pamannya Jian. Tiba-tiba ada suara langkah kaki seseorang menuju rumah tersebut. Teman pamannya Jian kemudian menyuruh Jian untuk menunggu di kamarnya sebentar. Seseorang kemudian masuk membawa sebuah pistol. Lalu Jian mendengarkan suara perkelahian dari kamarnya. Jian kemudian memberanikan diri untuk membuka pintu dan melihat apa yang sedang terjadi. Jian kemudian melihat teman pamannya itu sudah dihabisi. Ia pun mencoba untuk bersembunyi. Kemudian dua orang datang memasuki kamarnya Jian, tapi mereka tidak menemukan Jian di sana. Kemudian salah satu dari mereka melihat keluar jendela dan benar saja Jian sedang menggelantung di bawah jendela tersebut. Ternyata orang tersebut adalah pembunuh bayaran yang menembak Jian di episode 1. Dia mencoba menyuruh Jian untuk naik dengan mengulurkan tangannya dan mengatakan jika Jian akan cacat jika dia melompat dari sana. Tapi ternyata Jian lebih memilih menjatuhkan dirinya yang membuat pembunuh bayaran itu kaget. Untungnya Jian terjatuh di atas sebuah sofa yang membuat Jian selamat. Pembunuh bayaran itu mengatakan bahwa Jian tidak jauh bedanya dari pamannya. Jian pun berusaha lari kabur dari dua pembunuh bayaran tersebut. Salah satu pembunuh bayaran itu turun untuk mengejarnya. Namun tiba-tiba sebuah mobil menabrak Jian yang membuat pembunuh bayaran tersebut tidak bisa menangkapnya. Jian pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Ketika Jian sedang dalam keadaan setengah sadar, ia mendengar dua petugas medis sedang membicarakan dirinya. Mereka mengatakan bahwa Jian adalah putri dari dua pasutri yang telah dibunuh di sebuah rumah duka.
Dan petugas medis ini mengatakan apa yang akan terjadi pada Jian selanjutnya. Rekannya mengatakan bahwa Jian mempunyai seorang paman yang sekarang keberadaannya tidak diketahui. Scene langsung berpindah ketika malam hari Jian yang terbaring di rumah sakit. Ia terbangun karena mendengar sesuatu. Ia melihat seekor serigala yang mencoba mendekatinya sambil menggigit potongan tangan manusia. Serigala tersebut kemudian meletakkan potongan tangan tersebut di atas tubuhnya Jian. Ketika serigala tersebut mencoba menggigit Jian, ia tiba-tiba terbangun. Ternyata itu hanyalah sebuah mimpi yang dialami oleh Jian. Setelah itu Jian terbangun dan melihat keadaan sekitarnya. Pandangannya terfokus pada pintu kamar rumah sakit itu. Sementara di luar, seorang pembunuh bayaran mendekati kamar tempat Jian dirawat. Pembunuh bayaran tersebut masuk dan membawa pistolnya. Dia mendekati dan akan mencoba menghabisinya. Tetapi ternyata Jian sudah tidak berada di sana. Jian ternyata sudah kabur. Pembunuh bayaran itu pun mengikutinya. Jian menuruni tangga dengan tergesa-gesa diliputi dengan rasa takut. Pembunuh bayaran itu terus mengikutinya hingga sampailah Jian di kamar mayat. Pembunuh bayaran tersebut masuk ke kamar mayat untuk mencari Jian. Sementara Jian sudah masuk bersembunyi ke salah satu tempat penyimpanan mayat tersebut. Sambil dipenuhi rasa takut, Jian memeluk mayat tersebut. Pembunuh tersebut membuka satu persatu tempat penyimpanan mayat. Dan ketika akan membuka tempat Jian bersembunyi, ternyata salah satu temannya itu datang yang ternyata telah disandra oleh Jinman. Aksi tembak-menembak pun terjadi. Jian hanya bisa terdiam di tempat penyimpanan mayat itu sambil memeluknya. Setelah itu, Jinman membuka tempat penyimpanan mayat itu dan menemukan Jian yang sudah tidak sadarkan diri. Ia kemudian membawa Jian pulang. 1 bulan setelah kejadian tersebut, Jinman membawa Jian pindah ke rumah baru. Di tengah perjalanan, Jinman memberikan sebuah boneka kelinci kepada Jian. Keesokan harinya tibalah mereka di kediaman baru. Saat mencoba memasuki rumah, Jian terjatuh. Bukannya mencoba menolong Jian, Jinman malah hanya memandangi Jian dan mengatakan bahwa dia bukanlah orang tua Jian dan tidak akan melakukan yang biasanya orang tuanya lakukan. Kemudian Jinman meninggalkan Jian yang masih terjatuh. Di malam harinya, Jian tampaknya mengalami mimpi buruk. Jinman kemudian mencoba mendekatinya. Di sana Jinman mengingat perkataan seorang psikolog yang mana ia mengatakan kemungkinan Jian akan mengalami trauma pasca kehilangan kedua orang tuanya. Jinman kemudian keluar dari kamarnya Jian. Dia kemudian terdiam dan berdiri di depan kamar Jian. Kemudian menampar dirinya sendiri berkali-kali. Nampaknya Jinman menyalahkan dirinya sendiri atas semua yang telah terjadi. Pada keesokan harinya, Jinman menemui gurunya Jian. Gurunya Jian mengatakan kalau tidak ada masalah dalam pembelajarannya Jian. Namun karena Jian yang tidak pernah berbicara, kemungkinan akan mengalami kesulitan untuk bergaul. Scene kemudian berpindah di sebuah kantin sekolah. Seorang anak sengaja menjatuhkan Jian yang sedang membawa makanan. Ketika anak nakal tersebut ingin melempar Jian menggunakan minuman, tiba-tiba datang seorang anak laki-laki yang menolong Jian. Yang ternyata itu adalah Jongmin. Namun Jian hanya terdiam dan mengabaikannya. Ketika beranjak pergi, teman-teman Jian mengatakan tentang pengertian orang tuanya dan mengatakan bahwa ibu Jian dibunuh oleh ayahnya karena berselingkuh. Tiba-tiba Jian melemparkan sebuah kursi kepada anak tersebut yang membuatnya pingsan. Kembali kepada Jinman yang sedang menemui guru Jian. Sang guru mengatakan kalau Jian akan kesulitan berbaur dengan teman-temannya dan tampaknya Jian dikucilkan. Ketika pulang sekolah, teman-temannya yang lain dijemput dan dibawakan payung oleh orang tua mereka karena pada saat itu sedang turun hujan. Sementara Jian berjalan sendiri di bawah rintik hujan sambil memeriksa keberadaan pamannya yang ternyata tidak menjemputnya pada saat itu. Dia pun pulang dengan berjalan kaki sambil diguyur hujan pada saat itu. Namun dari belakangnya pamannya datang menggunakan mobil pick up untuk menjemputnya. Jian tetap berjalan dan tidak ingin menaiki mobil pamannya itu. Karena kesal Jian yang tidak kunjung naik, Jinman pun meninggalkan Jian berjalan sendiri. Sesampainya di rumah, Jian pun diinfus karena tampaknya dia mengalami demam. Keesokan harinya ketika akan pergi ke sekolah, Jian sama sekali tidak menyapa pamannya dan meninggalkan pamannya yang sedang sarapan. Pada malam harinya, Jian mendekati pamannya yang sedang makan. Ketika ia baru duduk, pamannya malah meninggalkannya sendiri. Begitupun saat menonton TV, mereka tidak pernah bersama dan sibuk mengurus diri sendiri. Suatu hari Jian menuliskan sebuah surat lalu menempelkannya di kulkas bahwa dia membutuhkan uang untuk memberi busur derajat. Dan pada keesokan harinya uang tersebut sudah tertempel di depan kulkas. Begitulah cara mereka berkomunikasi. Jika Jian membutuhkan sesuatu, maka dia akan menuliskannya di sebuah kertas dan menempelkannya di depan kulkas. Namun pada suatu pagi tidak ada uang lagi yang tertempel di depan sana. Jian pun sedikit merasa kecewa. Scene kemudian beralih memperlihatkan Jinman yang sedang bertemu dengan gurunya Jian. Jinman kemudian mengatakan bahwa masalah ini harus diselesaikan sendiri oleh Jian.
Scene kemudian beralih memperlihatkan Jian yang dikurung di gudang sekolah oleh 3 orang anak yang selalu membulinya. Mereka meninggalkan Jian di dalam gudang tersebut. Pada malam harinya, Jian kembali melihat dan membayangkan seekor serigala yang dulu pernah akan menyerangnya. Serigala tersebut mendekati Jian sambil membawa potongan tangan manusia. Jian kemudian mencoba menggedor pintu gudang tersebut sambil meneriaki nama pamannya, Jong Jinman. Kemudian pamannya pun datang membuka pintu gudang tersebut. Jian kemudian memeluk pamannya. Sambil menangis ia mengatakan, "Kenapa kau lama sekali?" Jinman pun memeluk Jian sambil meminta maaf. Ketika sampai di rumah, Jinman memasak daging. Jian yang baru keluar pun kali ini ikut makan bersama pamannya, memperlihatkan tampaknya mereka menjadi semakin dekat. Scene tiba-tiba berpindah ketika Jian dikejutkan oleh ketukan Min-hee yang meminta masuk untuk menunggu Jinman. Namun Jian mengatakan bahwa pamannya itu tidak akan pulang hari ini dan menyuruh Min-hee untuk pergi dan meminta pamannya akan menelpon Min-hee nantinya. Karena gagal meyakinkan Jian, Min-hee pun akhirnya pergi dari rumah tersebut. Setelah itu sebuah pesan kembali masuk ke ponsel jadul milik pamannya Jian yang mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya. "Jangan sampai orang lain membunuhmu, Jian." Jongmin kemudian memanggil Jian dan menyuruhnya untuk melihat sesuatu. Dia menjelaskan bahwa web pamannya tersebut dijalankan oleh beberapa anggota, dan anggota tersebut mendapatkan beberapa kode berdasarkan nilai mereka. Dan setiap orang yang ingin berbelanja di website ini harus memberikan sebuah kode yang telah diberikan berdasarkan kelas mereka. Jongmin menjelaskan bahwa ada 4 kode yang tersedia. Orang yang membunuh orang mendapatkan kode merah yang sepertinya diperuntukkan untuk pembunuh bayaran, dan yang ungu adalah untuk seorang mata-mata. Tiba-tiba Jian teringat kepada pamannya yang menyuruhnya untuk mencoba sebuah senjata api. Jongmin kemudian menjelaskan lagi, yang warna kuning adalah digunakan untuk kru pembersih yang digunakan untuk membersihkan mayat. Dan yang terakhir adalah kode hijau. Namun kode ini tidak memiliki kategori, ucap Jongmin. Namun Jongmin mendapatkan sebuah penjelasan untuk kode hijau, yang mana orang yang mendapatkan kode dari Murder Help tidak dapat menyerang orang yang berkode hijau. Jika ada yang melanggarnya, maka semua orang yang memiliki kode wajib mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi si kode hijau. Jian yang mendengarkan penjelasan Jongmin sedikit bingung. Jian pun kemudian menanyakan siapa yang mendapatkan kode hijau. Lalu Jongmin menjawabnya, yang mendapatkan kode hijau adalah operator Murder Help, Jong Jinman dan Jong Jian. Mendengar hal itu, Jian menjadi semakin bingung dan tidak mengerti. Tiba-tiba sebuah guncangan mengagetkan mereka. Mereka pun langsung keluar dan memeriksa apa yang terjadi. Ternyata seseorang telah menghancurkan tembok rumah pamannya Jian. Jian pun kaget dan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba sebuah drone muncul dan langsung menembak mereka. Untungnya kaca rumah tersebut tidak bisa ditembus peluru. Jongmin mencoba mencari bantuan lewat handphonenya, tapi dia tidak mendapatkan sinyal. Jian pun mencoba mengajak Jongmin keluar untuk lewat pintu belakang, namun ternyata ada drone yang sudah menunggu mereka dan menembaknya. Untungnya lagi, pintu di rumah tersebut menggunakan pintu anti peluru. Mereka pun kembali ke ruang tengah dan melihat drone-drone tersebut tidak bergerak. Jongmin mengatakan apakah mereka sudah kehabisan peluru. Sebuah drone kembali muncul lalu menembakkan sesuatu ke jendela tersebut yang membuatnya meledak. Alhasil, drone-drone tersebut berhasil masuk dan menembaki Jian dan Jongmin. Jian terlebih dahulu masuk ke dalam kamarnya, sementara Jongmin masuk ke dalam kamarnya paman Jian. Drone tersebut masuk semakin dalam mencari mereka. Jongmin yang melihat lemari anti peluru di dalam kamar tersebut pun memasukinya, sementara Jian mencoba mengambil sesuatu di dalam kamarnya. Salah satu drone berhasil masuk ke kamar tempat Jongmin bersembunyi dan berhasil menemukan Jongmin. Sebelum menembak Jongmin, Jian pun datang menembak drone tersebut menggunakan ketapel miliknya yang membuat drone tersebut jatuh. Jian pun langsung menghantam drone tersebut menggunakan kursi yang membuatnya langsung tidak bisa berfungsi. Scene kemudian berpindah memperlihatkan sekelompok pembunuh bayaran yang akan memburu Jian. Mereka menunggu kedatangan ketua mereka yang bernamakan Kim si botak. Tiba-tiba si botak mengiris tangannya dan mengeluarkan chip yang tertanam di tangan mereka. Salah satu dari mereka bertanya apakah mereka harus melakukannya juga. Tapi si botak mengatakan terserah kalian saja. Tiba-tiba pembunuh bayaran yang selalu mengejar Jian muncul, yang ternyata namanya adalah Songju. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada si botak karena telah mau bergabung bersamanya. Mereka pun kemudian menunjukkan senjata yang akan mereka gunakan untuk menangkap Jian. Ternyata mereka semua memberi senjata tersebut dari Jinman, yang artinya mereka adalah kode merah yang membelot dari Jinman dan mencoba membunuh Jian yang merupakan kode hijau. Songju kemudian mengatakan barang siapa yang bisa menghabisi atau menangkap Jian akan mendapatkan banyak bonus nantinya. Para pembunuh bayaran ini pun kemudian berangkat untuk memburu Jian dan episode 2 pun selesai.